Hakikatul insan, urang anu sabenerna kudu dialuskeun. Yakinna kudu dialuskeun. Akhlakna kudu dialuskeun. Ya, semua sifat-sifat batiniah kita harus diperbagus. Kenapa? Karena yang namanya jasad cuman ikut ruh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan pukul 12 kurang 2 jam setengah. Semangat kenehnya ibu-ibu. Alhamdulillah. Sore kenehnya karek setengah 10. Berarti ceramah nepi jam 12 mahi. Saya yang tipes. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini cari cing wae lain nagara sholawat. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Kata Nabi, orang pelit bin bakhil bin bool koneng. Cenah jelema pelit boolna koneng. Bener teh sih Bu? Mitos apa fakta? Coba angke buktikeun mun aya nu pelit buntut kasirna panjang porosotkeun. Bola koneng deh. Orang yang pelit bin medit bin bool koneng bin meregehese adalah orang yang ketika disebutkan namaku maka tidak bersolawat kepadaku. Tadi anu solawat beraha orang bangsa eutik. Berarti lolobuana bool koneng ya. Maka ketika disebutkan nama Nabi, sama-sama kompak kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siap. Setiap kali disebutkan nama Nabi kita bersolawat kepada Nabi, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di malam hari yang mulia ini dalam rangka menghadiri acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, udah mulai kompak nih. Di dalam kitab Hatta la tuhram min ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kisah tentang Syekh Ali siapa saya lupa namanya. Disebutnya Syekh Ali. Jadi ketika Syekh Ali duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk dan mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Syekh Ali? Oh ada, ini namanya siapa? Ali. Kalau Syekh artinya aki-aki. Ali udah aki-aki belum? Belum ya. Kita doain Ali mudah jadi Syekh. Amin. Ada seorang pemuda masuk, kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Syekh Ali? Kemudian Syekh Ali pun angkat tangan. Lalu si pemuda ini mengatakan, wahai Syekh Ali, semalam aku bermimpi melihat Nabi dan Nabi mengirim salam kepadamu. Kemudian Syekh Ali pun menangis, terharu karena mendapatkan salam dari Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Menang salam ti gubernur ti presiden ya orang bangganya bapak ibunya. Komodei menang salam ti anak muda dari wakil presiden. Kabina-bina ya nggak seneng. Emang tahu wakil presiden siapa? Siapa namanya? Prabowo mah presiden. Wakilnya siapa? Aduh, temawa duit deh aing. Barudak pangharupna sang haja ya nungguan ya Ustadz ya. Amun orang ngajawab bener sok mere duit cenah. Aduh, qadarullah gak bawa duit ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Ali ketika itu menangis. Lalu orang-orang bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa alasan Rasul mengirim salam kepada Syekh Ali?" Si pemuda ini menjawab, "Karena Syekh Ali tidaklah setiap disebut nama Rasul melainkan dia bersolawat kepada Rasul." Biasanya kan kita kalau disebut nama Nabi, geus tadi solawat. Ilok solawat di solawat deui. Sangeuk betulnya. Nah, kata pemuda ini, Syekh Ali berapapun kali disebut nama Rasul, dia senantiasa memaksakan diri untuk bersolawat kepada Rasul. Makanya dia mendapatkan salam khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi. Ini kira-kira bapak ibu, anak muda, pemuda, adik-adik sekalian pengen nggak dapat salam di Rasul? Maka itu rahasianya. Tidaklah disebutkan nama Rasul, melainkan kita sempatkan lisan kita untuk bersolawat kepada Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Di malam hari yang mulia ini, tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberi kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Belum lagi nikmat panjang umur, nikmat nyenyak tidur, nikmat enak makan, nikmat gendong cucu kalau neneknya, kalau akinya, nikmat gendong ngagandong pamajikan bisa kan ya Pak? Bisa. Alhamdulillah. Maka atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada kita bahkan secara gratis, sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada para sahabat, para keluarga Ahlul Bait, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus para tokoh, baik tokoh agama ataupun tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang lainnya seperti tokoh beras, tokoh bangunan, lain eta mah tokoh eta mah ya. Ya. Para asatidzah wal ustadzat, para kiai, para ajengan, Bapak RT, Bapak RW, tak lupa pula yang saya hormati dan saya muliakan para panitia. Karena usaha panitia terselenggaralah pada malam hari ini acara yang kita rindu, yaitu acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, maka saya ucapkan terima kasih kepada para panitia. Begitu pula kepada para donatur, warga yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk terselenggara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang kita usahakan, apa yang kita berikan, ini bukanlah hal yang sia-sia. Tapi ini merupakan sesuatu yang dapat mengundang syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenaga yang kita keluarkan, pikiran yang kita kerahkan, harta yang kita donasikan, itu semua dapat mendatangkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ada sebuah kisah ini belum lama terjadi. Sayyid Abdul Qadir Jailani Asyatiri menceritakan kisah ini pada tahun 2016. Kisahnya ada di satu negara yang bernama negara Lebanon. Bu, Ari Lebanon teh di mana? Amun ti patung kuda ke mana tah? Jauh. Ada di Timur Tengah. Di negara Lebanon satu ketika ada perayaan Maulid Nabi. Dan perayaan Maulid itu tidak hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga dihadiri oleh non-muslim. Orang Kristennya, orang Yahudinya, dan agama-agama lain ikut hadir merayakan Maulid Nabi. Salah satu tradisi di sana ketika Mahalul Qiyam, mereka akan menembakkan senjata ke atas langit. Senjata beneran, bukan petasan. Kalau di kita kan petasan ya. Begitu Mahalul Qiyam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian maulid, biasanya maulid-maulid besar itu menyiapkan mercon. Bukan seblak mercon, bukan. Bukan pentol mercon. Petasan yang luar biasa untuk memeriahkan Mahalul Qiyam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Lebanon ketika Mahalul Qiyam, yang ditembakkan bukan petasan tapi senjata sungguhan. Maka acara pun sangat meriah. Tapi ketika itu qadarullah, ternyata ada peluru nyasar. Sehingga salah satu anak perempuan yang beragama Kristen terkena peluru tersebut. Akhirnya bersimpah darah dan sekarat. Lalu dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, "Bapak, Ibu mohon maaf, sepertinya anak Bapak, anak Ibu tidak akan tertolong lagi." Mendengar hal tersebut, tiba-tiba sang ibu pun berteriak histeris dan memaki-maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, anta tadda'in nubuwah. Unzur ila binti hadi." Hei Muhammad, engkau orang yang mengaku nabi dan engkau dirayakan hari kelahirannya oleh umatmu, tapi lihat apa yang diperbuat oleh umatmu terhadapku, terhadap anakku. Anakku sekarang sekarat, bersimbah darah dan hanya tinggal menunggu ajal. Engkau harus tanggung jawab wahai Muhammad. Si ibu pun terus berteriak dan memaki-maki Nabi Muhammad. Sampai akhirnya tenaganya pun habis. Kemudian sang dokter mengatakan, "Ibu silahkan untuk terakhir kali melihat jenazah anak ibu." Nah, disinilah keajaiban terjadi. Disinilah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat nampak begitu jelas. Walaupun jasadnya sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Ketika sang ibu dan beberapa dokter masuk ke ruangan tersebut, ruangan di mana jenazah anak tersebut berbaring, maka luar biasa. Saat sang ibu masuk, ternyata si anak sedang duduk dalam keadaan sehat walafiat. Lalu si anak mengatakan, "Ibu, jangan biarkan dia keluar. Ibu, jangan biarkan dia pergi. Tutup pintunya." Sang ibu dan dokter tidak mengerti apa yang dimaksud si anak. Siapa
keluar, dia jangan pergi, tutup pintunya. Tapi sang ibu tidak memperdulikan ucapan si anak. Dia langsung memeluknya dan menangis untuk kedua kalinya. Cuman tangisan ini, tangisan yang kedua adalah tangisan bahagia. Karena ternyata si anak selamat dari sekaratnya. Akhirnya sang ibu berani bertanya pada si anak, "Hei, wahai anakku, apa yang kau maksud tadi? Siapa yang kau maksud? Jangan biarkan dia keluar. Jangan biarkan dia pergi. Tutup pintunya. Siapa yang kau maksud, wahai anakku?" Maka sang anak pun dia bercerita dengan cerita yang tidak mungkin bohong. Cerita yang tidak mungkin ada dusta tentang cerita tersebut. Kalau bapak-bapak sering bohong, Bu, betul ya? Kalau bapak-bapak sih sering bohong. Komode ka pamajikana. Cuman Pak, bohong ke pamajikan berpahala. Ya, bener. Bapak capek pulang dari kantor. Biasanya pamajikan kita tuh pantes banget sih. Biasanya istri kita kadang ada cemburu-cemburunya tuh. Pak, enak ya di kantor, sekretaris cakep, karyawannya seksi-seksi. Di jero hate si bapak, heuh sih bener sih. Ketimbang siang koyo, aduh dasar 7 poe teh ganti-ganti aing biwirgan meuni hideung. Tapi sang suami berbohong, "Wahai istriku, ka'annaki syamsun wan nisa'u kawakibu, idza talati syamsu lam yabdu minhunna kaukabu." Mantep ya, salakina bisa bahasa Arab. "Wahai istriku, engkau itu ibarat matahari dan wanita lain hanya bintang-bintangnya saja. Tahukah engkau, seindah apapun bintang-bintang di langit, maka dia akan sinar ketika matahari telah terbit." Betul. "Wahai istriku, engkau itu matahari, ketika engkau ada di hadapanku, maka secantik apapun wanita di luar tidak akan ingat di dalam benakku." Wah, Bu, seneng gak Bu digombalin? Salaki sok itu tara cenah, aduh aing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih khusus untuk bapak-bapak, kudu bisa ngerayu istri. Ya, bohong-bohong tipis lah, nggak apa-apa. Menyenangkan istri itu berpahala hukumnya, betul. Menyenangkan istri. Dan bapak perlu tahu, yang diperlukan oleh istri itu bukan kejujuran, tapi gombalan. Betul ya Bu ya? Padahal ketika suami bilang kayak tadi, "Wah istriku, engkau itu seperti bidadari surga." Bahkan bukan engkau yang seperti bidadari, tapi bidadari yang seperti engkau. Ibu seneng gak Bu? Padahal di jero hati, kampret banget sih salaki aing. Dalam hati nggak percaya Pak, dibilang cantik seperti bidadari, terpercayaan. Cuman senang, betul ya Bu ya? Itu menunjukkan bahwasanya yang dibutuhkan oleh perempuan hanyalah gombalan, bukan kejujuran. Ya, jadi kata Nabi, membahagiakan hati istri hukumnya sunnah dan berpahala. Walaupun bohong-bohong tipis lah ya. Cuman dengan catatan, bohongnya tidak mengurangi hak-hak istri. Kalau sampai bohongnya mengurangi hak istri, maka bohongnya tetap dosa. Ya. Nah ini bohong-bohong tipis yang tidak mengurangi istri, bahkan menyenangkan hati istri. Istri nanya, "Pak, bagaimana kerjaan di luar, di kantor?" Bapak bilang, "Tenang mah, kerjaan beres, santai, nggak ada masalah sedikit pun." Padahal masalah numpuknya luar biasa, betul. Bohong nggak Pak sama istri berarti? Bohong, tapi untuk menenangkan hati istri, maka bohong tersebut tidak berdosa, bahkan dianjurkan. Ya, Bapak bilang cantik sama istri, "Wahai Humairah." Bu, Humairah artinya naon? Wanita putih yang kulit pipinya agak kemerah-merahan. Tah artinya Humairah.
Kira-kira ibu disebut Humairah seneng nggak? Lah seneng, ya Bu ya, seneng. Walaupun ibu tahu suami bohong, salah ki haing, nggak bohong mulu, tapi seneng ya ibu ya. Betul. Daripada suami jujur, wahai Hajar Aswad. Tuh. Jujur jadi dosa, Pak. Betul ya? Tuh. Ya, makanya suami pandailah berkata-kata di depan istri, pandai membahagiakan istri. Begitu pula istri berbohong kepada suami tidak berdosa. Dengan syarat bohong untuk menenangkan hati suami. Suami nanya, "Mah, kumaha barudak? Aya masalah eueuh." "Eueuh Pak, tenang. Barudak mah aman, eueuh masalah. Di sekolah enggak ada masalah, di rumah enggak ada masalah. Semuanya beres. Uang bulanan masih ada. Uang token tenang, Bapak nggak usah mikirin. Yang penting Bapak kerja yang tenang di luar." Padahal Bapak Ibu anak berantem di sekolah. Ya. Kemudian uang bulanan tinggal sedikit. Ada masalah ini itu, ibu tutupi di hadapan suami. Kenapa? Agar suami kerjanya tenang, dagangnya tenang. Bohong tuh ya tabu. Bohong, tapi itulah bohong yang berpahala untuk menenangkan hati suami. Jadi suami harus pandai bohong, istri juga harus pandai bohong. Cuman dengan catatan, bohong yang bisa menenangkan keduanya. Itulah bohong yang berpahala. Eta bohong sunnah. Artinya dianjurkan untuk aya bohong wajib Bapak Ibu. Aya. Misalkan aya jelema mawa kampak, mawa bedog, neangan si otoy. Mana si otoy? Itu otoy. Mawa bedog, mana si otoy? Akhirnya sebelumnya si otoy ngumpet di rumah kita, di rumah bapak, di rumah ibu. Ngumpet. Ada orang bawa bedog, mana si otoy? Mun kapangi ku aing kadek manehna. Wah. Cek si otoy teh dah aing boga ilmu kebal. Lagi nih saya nyumput. Nah, ketika ada orang membawa golok, nanya si otoy, kira-kira Bapak Ibu wajib jujur atau wajib bohong? Hah? Jujur. Buset. Paeh si otoy. Wajib bohong. Ya. Petaka. Jujur akan membawa dosa. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Geuning kadinya sih cerita. Tadi keur cerita naon ya? Keur ngabahas naon? Ali Syekh. Syekh Ali. Oh, enggak, udah kelewat itu. Yang Lebanon. Iya, lagi ngebahas itu. Ya. Nah, akhirnya si anak dia akan bercerita kepada ibunya dengan cerita yang tidak mungkin dia berdusta pada cerita itu. Apa kata si anak? "Wahai ibu, ketika aku dalam keadaan sekarat, tiba-tiba ada sosok yang berwarna, sosok yang memakai pakaian serba putih datang di alam bawah sadarku. Sosok putih tersebut sangat tampan, dengan senyum yang sangat indah. Kemudian dia menghampiriku dan mengusap bagian sakitku. Setelah dia mendoakan, maka aku pun merasa badan ini terasa ringan dan sehat kembali, seperti tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Lalu aku bertanya, 'Wahai Tuan, siapakah engkau?' Maka sosok tersebut mengatakan, 'Wahai anakku, aku ini nabinya orang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' 'Wahai ibu, mana Muhammad?'
Mana nabinya orang Islam? Aku rindu kepadanya. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin berjumpa dengannya. Wahai ibu, ketika ibu dan dokter masuk, maka dia pun keluar. Sehingga aku mengatakan, ibu, tutup pintunya. Ibu, jangan biarkan dia pergi. Ibu, aku masih rindu kepadanya. Dialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita anak itu, Bapak Ibu, lalu sang ibu pun tiba-tiba menangis dan berteriak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sang ibu pun masuk Islam. Kemudian dokter-dokter yang menyaksikan ketika itu pun masuk Islam. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kisah yang menunjukkan bahwa perayaan Maulid ini bukan perayaan sembarangan. Apa yang dikerahkan, apa yang diberikan, apa yang dikeluarkan, itu semua mendapatkan perhatian dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia mendapatkan perhatian dari baginda Nabi besar Muhammad. Para donatur mendapatkan perhatian dari baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang menyempatkan hadir, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kamarnya yang empuk, meninggalkan rumahnya yang nyaman, semuanya akan mendapatkan perhatian dari baginda Nabi besar Muhammad. Sebetulnya mah penting-penting kieu geus isa teh ngeunah-eunah kan gogolerannya bunya, betul? Sambil nonton film naon anu di RCTI teh saha tah? Anu selingkuh jeung kakak iparna, saha tah? Sasi ngaranna? Ah, judul filmnya naon sih, Bu? Sinetron. Iya, si naon tah? Eta film teh pasea terus. Nya. Eueuh damai-damai pasea terus. Sebenarnya mah penting-penting kieu teh ngeunah-eunah di kamar. Duaan jeung pamajikan, barudak geus hees, sambil nonton TV, AC sejuknya, betul? Tapi kita tinggalkan itu semua semata-mata untuk menghadiri maulid baginda Nabi besar Muhammad. Insya Allah yang hadir semua dapat syafaat baginda Nabi besar. Anak hadroh dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya yang hadir tuh kan sound system yang ngerekam Ustaz Dedi namanya. Pak Sulam mana Pak Sulam? Ayah ngerekam tuh. Oh Pak Sulam juga. Ini channel namanya Media Salik, yang ini namanya Al Mujahidin. Jangan lupa ditonton, share, like, and subscribe. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Promosi mumpung keringet. Ya, Media Salik Al Mujahidin. Ditonton video-video nanya Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, maka ini acara bukan acara yang sia-sia. Ini acara yang mendapatkan perhatian dari baginda Nabi besar. Kita lihat dari kisah tadi, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Rasulnya saja masih mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Anaknya yang sekarat didatangi oleh Nabi, didoakan sehingga kembali menjadi sehat. Itu namanya syafaat baginda Nabi besar Muhammad di dunia. Jikalau orang kafir saja mendapatkan syafaat di dunia, lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, yang sangat cinta kepada Rasulullah? Insya Allah, mudah-mudahan bukan hanya mendapatkan syafaat di dunia, tapi juga mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana
kuatnya keyakinan yang dimiliki oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup ini Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan. Jasad cuman cangkang, sementara hakikatul insan, manusia yang sebenarnya adalah manusia yang berada di dalam jasad ini. Betul? Betul. Jadi jasad mencangkang, hakikat kita ada di dalam diri ini. Itulah yang dinamakan dengan ruh, energi kehidupan. Manusia tergantung ruhnya, jasad tergantung ruhnya. Ruhnya semangat, jasadnya semangat. Tapi kalau ruhnya lemah, maka jasadnya pun akan lemah. Contoh otoy deui. Tekuna naon toynya? Insyaallah dapat pahala. Amin. Otoy malam-malam jam 1 lagi sakit meriang panas dingin, jaket 3 lapis, selimut 4 lapis, pokoknya mah muriang luar biasa. Awak lagi merengket kita, aduh ya Allah, ya Allah. Tapi kemudian Haji Adi, mana Haji Adi? Mana Haji Adi? Ayah Haji Adi gusuran di hari itu, punya duit 10 miliar. Kata Haji Adi, 1 miliar ku aing berekin kasih otoy Ditelepon lah otoy malam-malam jam 1, toy, saya aya duit 1 M, cuman masalahna kudu dicokot ayeuna oge. Isukan isuk geus beak nya, sieun si Walim, Haji si Pak sieun ka imah kabeh da nyahun saya teh geus gusuran. Ente mun hayang duit 1 M kudu ayeuna oge ieu jam 1 peuting. Pertanyaannya, kira-kira otoy yang lagi meriang luar biasa pakai jaket 3 lapis, selimut 4 lapis, kira-kira langsung loncat ya? Wah, sakit nomor 18. Duit 1 M, Pak. Beda urusan, Pak. Wah. Naik motor lagi meni poho, pakai baju, dibuligir, Pak. Woi, 1 M ya. Ya. Semangat, ambil duit 1 M, udah dapat ke rumah kareka rasa. Aduh, aing nambah aing gering ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini membuktikan bahwasanya jasad tergantung ruhnya. Ruhnya kuat, maka jasadnya kuat. Ruhnya yakin, maka jasadnya akan tahan banting. Betul? Nah, ada satu kisah di dalam Sahih Bukhari. Satu ketika Rasul dan para sahabat istirahat di sebuah lembah, yang mana di lembah itu ada beberapa pohon rindang. Kebetulan waktu itu siang hari, matahari sangat panas dan menyengat. Maka para sahabat pun memilih pohon yang paling rindang, yang paling sejuk untuk dinaungi oleh Rasul. Kata sahabat, wahai Rasul, ini pohon yang paling sejuk, paling nikmat untuk engkau istirahat dan engkau tidur siang. Akhirnya setelah Rasul ditempatkan di bawah pohon yang paling rindang, barulah sahabat mencari pohon-pohon yang lainnya untuk istirahat dan tidur siang. Singkat cerita, Nabi pun tidur siang dan seluruh sahabat semuanya tidur siang. Karena ketika itu panas luar biasa dan mereka baru pulang dari perjalanan yang sangat jauh, lelah, letih, sehingga menyebabkan mereka ngantuk dan sangat itu. Akhirnya tidur, tidak ada yang bangun. Ketika sahabat seluruhnya tidur, Nabi pun tidur. Tiba-tiba ada orang kafir yang masuk, yang menyelinap. Lalu dia mengambil pedang yang digantungkan oleh Rasul.
Sebelum tidur, Rasul menggantungkan pedang, Bapak Ibu. Lalu orang kafir itu mengambil pedang dan menodongkan di hadapan leher Rasul. Posisi Rasul ketika itu sedang berbaring. Kemudian orang kafir berdiri dan menodongkan ujung pedang yang sangat tajam di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ketika itu Rasul bangun. Lalu orang kafir mengatakan, ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang akan menolongmu dariku? Siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Siapa yang akan menghentikan perbuatanku? Aku akan memenggal lehermu. Lalu dengan mantap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Wahai orang kafir, yang akan menyelamatkanku darimu adalah Allah. Mendengar jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang begitu mantap, jawaban yang begitu yakin, jawaban yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Tiba-tiba orang kafir itu bergetar, Pak. Bergetar dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Akhirnya pedang pun terjatuh dari tangannya dan orang kafir langsung bertekuk lutut di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Kurang lebih posisinya seperti ini, Pak. Karena tidak merasa tidak memiliki tenaga ketika mendengar nama Allah. Akhirnya apa? Nabi pun bangun, lalu mengambil pedang, kemudian menodongkan di hadapan kafir tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengatakan apa yang dikatakan oleh orang kafir tadi. Faman yamna'uka minni. Sekarang sebaliknya, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Apa jawaban orang kafir? Ya Muhammad, kun khairan nas. Wahai Muhammad, jadilah orang baik. Kira-kira ngeraken tuh ya Bapak Ibu? Lah ngeraken, tadi mah awal gagah banget nah. Faman yamna'uka minni. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Awalnya gagah, naga. Tapi seketika berubah jadi cacing. Wahai Muhammad, kasihani aku. Biarkan aku pergi. Nabi cuman ketawa aja. Mental si kafir ternyata sangat lemah. Dia berani, dia gagah hanya ketika dia memegang senjata. Tapi ketika ditodongkan senjata, tiba-tiba mentalnya hancur, keyakinannya lemah. Maka ketika itu kata Nabi, ya sudah, pergi engkau. Akhirnya seorang kafir ini pergi, kemudian langsung naik ke sesampainya di kampung halamannya, dia langsung naik ke tempat yang tinggi dan mengatakan, jitu min khairin nas, wahai warga berkumpul semuanya, aku baru saja datang dari orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang mampu membunuhku tapi dia tidak membunuhku, orang yang mampu untuk memenggal leherku tapi dia tidak memenggal leherku. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini aku akan datang kepadanya dan aku akan beriman kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Eta kira-kira amun orang aya di posisi Nabi, orang kerehes. Tiba-tiba aya maling, rampok, nodong peso di beheung orang. Kira-kira kumaha, Pak? Bu, wani teu ngomong Allah. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Cek orang dia teh, ieu tegal gedenya maksudnya. Tegal gedenya. RT beraha? N05. Cek warga N05 teh, Allah yang akan menyelamatku. Paeh pisan, Pak. Minimal ngompol lah ya. Minimal ngompol. Ya. Tapi kita lihat hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul dengan mantapnya, dengan yakinnya ketika di posisi tersebut, beliau dengan tegas mengatakan Allah.
Yang akan menyelamatkanku adalah Allah. Kenapa sampai bisa seperti itu? Karena Rasul memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah. Memiliki keyakinan yang sangat mantap kepada Allah. Yuhyi ala kulli syai'in, dialah yang menghidupkan. Dia pula yang akan mematikan. Pedang tidak akan bisa merobek kecuali dengan izinnya. Api tidak akan bisa membakar kecuali dengan izinnya. Siapapun makhluk tidak akan bisa mematikan makhluk yang lainnya kecuali izin dari Allah. Mantap keyakinannya, kuat keyakinannya. Itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW mampu dengan tegas mengatakan padahal beliau sedang terdesak. Mun orang makan inget ka Allah teh mun euker aman, nyaman, betul. Di masjid nampuk aya ASEAN. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Keur nyaman soalna. Keur di ASEAN soalna. Coba mun keur diuji. Euker eueuh duit, rejeki seret, penyakit gak sembuh-sembuh, masalah bertubi-tubi. Ingat kente ka Allah teu? Biasana mah dah henteu nya, het aing ngahirup kieu-kieu teh. Ya Allah, aing aing teu di aku ku babaturan ge ku babaturan teu di aku ku madeku nu lain. Ya, diuji ku penyakit, het kabina-bina teuing sih penyakit aing teh. Padahal karek 5 poe, Pak. Karek 5 poe. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian mengira setelah kalian beriman kalian tidak diuji? Tidak. Kalian akan terus diuji walaupun kalian sudah hijrah, sudah soleh, sudah beriman. Maka yang namanya ujian akan tetap kami berikan kepada kalian. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah. Rasul padahal masalahnya masalah nyawa. Pedang sudah ada di hadapan lehernya, tapi masih ingat, yakin, tetap menyebut nama Allah. Urang mah karek dibere masalah ekonomi geus poho ka Allah. Dibere masalah penyakit geus poho ka Allah. Dibere masalah naon deui, Pak? Ini biasa anak muda masalah naon? Teu meunang pagaweannya. Ku hararese pagawean teh padahal cicingnya di Cikarang. Cikarang mah cek jelema luar macam apa? Gudangna duit. Gudangna dolar. Kota industri. Betulnya? Julukan lagi Cikarang mah kota industri, tapi pendudukna wargana loba nungang nu salah saha si Gibran. Sok itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, andai satu penduduk negeri, andai warga Cikarang bahasa urangna, mereka semua beriman kepada Allah dan beramal soleh. Allah perintahkan sholat, mereka kompak sholat, masjid penuh, majlis taklim penuh. Allah perintahkan mereka tidak judi, mereka tidak judi. Allah perintahkan mereka untuk tidak berzina, mereka tidak berzina. Allah perintahkan mereka untuk tidak mabuk, mereka tidak minum minuman keras. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Aku akan bukakan pintu keberkahan
baik keberkahan dari langit atau keberkahan dari bumi, sehingga masyarakatnya, warganya, rakyatnya sejahtera, subur, makmur. Itu janji Allah. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu, jika mereka tidak beriman dan beramal soleh, mereka mendustakan perintahku dan perintah Rasulku. Cek Allah sholat, ente sholat. Dak hadroh, subuh jam berapa subuh? 4 lewat. Tapi sholat subuh jam berapa? Mending jam 5 aya waktu kene, Sanajan teh jamaah ge nya. Sanajan teh jamaah ge aya waktu kene. Ieu mah subuh salatnya jam 7. Make kunut. Wah, duha na make kunut hebat ya, bid'ah ya. Duha pakai kunut teh bid'ah. Ya, diperintah salat tidak salat, jangan judi malah judi, jangan pinjol malah pinjol dan lain sebagainya. Maka wajar kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan hukum mereka atas apa yang mereka perbuat. Hukuman azab dari Allah tidak mesti tsunami, tidak mesti gempa bumi, tidak mesti longsor. Akan tetapi hukuman dari Allah dalam bentuk lain. Sulit nyari kerjaan, azab eta teh Bapak Ibu. Padahal tinggal di kota industri tapi hese neangan pagawean, itu adalah azab dari Allah. Tinggal di Cikarang tapi malarat kene, azab. Kade Pak. Loba hutang kene, kade, azab di Allah. Kenapa? Karena tidak beriman dan tidak beramal ya, atau beriman tapi tidak beramal soleh. Masjid sepi, majelis sepi. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Walaupun tanahnya subur, hujannya ngeguyur, kemudian nanti Bapak Ibu amun pernah cicing di Arab atau cicing di Afrika, nyele Indonesia surga. Surga. Indonesia Bapak Ibu, kalau ada tanah nganggur nggak diapa-apain, saya tanya itu tanah bakal jadi apa? Jadi kebun. Di Indonesia ada tanah tidak dikelola, dianggurin, pasti itu tanah jadi kebun. Liatin aja. Tumbuh rumput-rumput liar, betul? Tanaman liar, betul ya? Kadang si Oto ingges dahar semangka. Ngising di kebun eta. Kemudian dari ngisingnya itu, maka jadi lagi tuh pohon semangka tuh. Ya, karena tadi dahar semangka sama biji-bijinya diberakin keluar bijinya, sampai jadi lagi. Kemudian merambat, pohon semangkanya berbuah. Si Walim kerulin ka kebon eta, enak di semangka, dicokot ku si Walim. Pas si Walim keur dahar teh si Otoy nanya, "Lim, sia semangka di mana?" "Di kebon." "Ah, di kebon." Eta urut ngising aing Lim cenah. Aduh. Saking suburna Bapak Ibu, betul. Indonesia tanah kosong pasti jadi kebon, Pak. Bala luar biasa, bahkan di sana bisa ada buah-buahan, ada damennya. Naon damen teh bahasa Indonesiana? Belalang. Belalang diambil, digoreng enak rasanya kayak udang, betul. Masya Allah, tabarakallah, subur tanah Indonesia. Bapak Ibu kalau pernah tinggal di Arab mah Bapak Ibu tanah dianggurkeun, moal jadi nanaon. Geus we kitu sataneuh-taneuhna. Ya. Tanah yang tidak ditanami maka tidak akan jadi apa-apa. Tanah yang dianggurkan, dibiarkan, maka tidak akan tumbuh apa-apa. Di Arab, di Afrika, sebagian ya, enggak semuanya. Tapi di Indonesia, Masya Allah, tanah didiamkan jadi kebon. Empang we empang, entong dipelakan lauk, pasti aya laukan. Ya betul, minimal gabus. Di mana eta gabus?
gabus, betok, naon deui? Sepat, nya. Engke teh aya kalilan aya baby crab dah. Nyawa baby crab teh? Keuyeub. Dikerjain sih aku tukang anu eta teh. Baby crab keuyeub eta teh keuyeub. Diganti ngaranna baby crab. Jadi we laku aya hargaan. Lamun orang ke supermarket, di supermarket teh aya golden berry. Nyaho golden berry teh? Cecendet. Cecendet eta teh. Baheula mah di kebon-kebon urang teh cecendet kan mun urang keur ngising. Nya, aya tah cecendet tah di samping urang tah. Urang keur ngising teh betulnya. Hargaan, Pak. Ayeuna mah cecendet asup supermarket ngaranna ge golden berry mahal. Di Inggris eta jadi tanaman istimewa eta teh. Jadi buah istimewa. Di urang mah aya di ke surga, Bapak Ibu, betul. Di Indonesia mustahil kalaparan. Bapak Ibu, mun di Indonesia kalaparan teh mah mancing we di Kalimalang, betulnya. Menang lah lau. Embung di Kalimalang da teu wani gampang, tinggal ka sawah. Di sawah tadi aya baby crab. Barudak uli naon sih ya? 1000 amatnya. Kita berbaris, yang paling rapi barisannya dikasih duit 1 juta. Sama bapaknya. Ayo atuh barudak ka dieu, kebeungeutna ka hareup. Pandang wajahku. Biar kebawa mimpi, nanti mimpinya indah ya. Ade-ade pernah ngelihat setan nggak? Belum. Pengen ngelihat setan nggak? Pengen. Nanti ambil kaca ya. Jangan deh pertanyaannya jangan gitu. Pernah ngelihat malaikat? Belum. Lihat ke depan semuanya. Ini gulu cenah. Ulah kita tengah tuh Bu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, nepi ka mana tah? Nepi ka cecendet. Masya Allah golden berry mahal eta di luar mah. Surga Indonesia teh Bapak Ibu. Pengen ikan ke Kalimalang, pengen baby crab ke sawah, ada belut di sana, harganya mahal kalau dijual, betul? Nikmat Indonesia. Makanya saya katakan mustahil kelaparan di Indonesia. Mustahil. Amun sanghek bebelokan, sanghek bebecekan, gampang tinggal Indomaret. Tuh, parkir we di Indomaret, sa motor 1000, sa mobil 2000. Cepek mah minimal menang sapoe, betulnya. Surga Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu kalau hidup di Arab, hidup di Afrika, aing eueuh nanaon sih. Di urang mah buat ka sarapan bisa milih. Coba sarapan di urang aya naon wae? Nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, nasi menggono. Wah, aya anyar deui tah, nasi menggono ya. Betul. Nasi kebuli, pernasian banyak pilihan. Lontong sayur, lontong bumbu, naon deui? Lontong. Wah, kumpul weh. Ayeuna sarapan gaya baru, naon? Mie ayam. Mie ayam we na isuk-isuk Pak. Masya Allah. Luar biasa di Arab mun hayang sarapan tibang saroti-roti. Nah, Bapak Ibu, ku roti doang. Moal betah ieu Bapak Ibu tinggal di Arab. Nya, komoditi Afrika ya Allah. Ya. Huntuna barodas, cuman orang Afrika mah barodas. Walaupun kulitnya rada poek lah ya. Bapak Ibu, ternyata Indonesia adalah tanahnya subur, hujannya ngeguyur, luar biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa rakyatnya, warganya miskin-miskin dan
Ibu bapak sok tapakur teh sih hal-hal kos kieu teh. Budak ngora tapakur ente gitu. Kunaon sih? Gawe teh hese banget. Geus 5 tahunnya ku kontrak-kontrak kene wae. Nya, betulnya? Jangan salahkan pemerintah, walaupun mungkin kesalahan ada di pemerintah, tapi introspeksi diri. Introspeksi sholat kita, introspeksi ngaji kita, introspeksi ibadah kita, eta. Walaupun tinggal di negara yang tandus, tidak subur, kalau iman kita kepada Allahnya benar, mantep. Ibadahnya mantep. Sholatnya bahagia Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau di Indonesia, udah negaranya subur, rakyatnya taat ibadah, saya jamin hidupnya bahagia, senang. Sebab kieu kieu amun secara akal-akalan ya. Kalau orang rajin ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kecukupan di dalam hatinya. Hatinya dikasih qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Hatinya dikasih sabar, hatinya dikasih enggak banyak pengen, hatinya tidak dikasih cinta dunia, hatinya tidak dikasih gila popularitas. Itu efek dari ibadah, zikir dan mengabdi kepada Allah. Kalau seseorang hatinya qanaah, tidak cinta dunia, tidak gila di dunia, maka dia akan menjalani hidup ini dengan kehidupan yang normal. Standar kebahagiaannya rendah. Tibang dahar jeung endog ceplok ge geus geus bahagia. Ya. Seseorang yang cukup dengan sesuatu yang sedikit, maka dia akan senang dan bahagia. HP Pak ku Xiaomi ge geus bahagia, Pak. Nya. Dahar ku tahu tempe ge geus puas. Imah tibang sapetak 2 petak ge geus mah. Eta efek dari ibadah dan mengabdi kepada Allah. Moal dibere loba kahayang. Tidak akan dibuat gila dunia, popularitas dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, tara ibadah, tara sholat, ke jelah hatena kos kumaha. Rusak, Pak. Yang dikejar dunia, popularitas, gaya hidup tinggi, standar kebahagiaan luar biasa. Moal bahagia, mun boga Xiaomi moal bahagia. Ku Samsung nage moal bahagia. Bahagiana kunaon? Ku iPhone, si Apple growak, kanyoan hargana mahal, Pak. Bahagia tersiksa. Akhirnya apa? Cicilan ngabela-belakeun. Tibang UMR ge meuni kuat hayang baka iPhone. Ya, dikasih hatinya tamak. Banyak keinginan kepada dunia. Udah punya iPhone apakah cukup? Enggak. Kendaraan ge hayang nu alus. Spek awewe ge hayang nu tinggi. Awewe spek lalaki hayang nu tinggi. Wah, kudu boga ieu, kudu boga itu teu kawin-kawin sia. Ya. Itu orang yang tidak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, hatinya rusak. Keinginannya tidak terbendung. Kemudian gila cinta dunianya luar biasa. Dia akan tersiksa dengan keinginannya. Betul? Betul. Kan penyakit jelema ayeuna kos kitu, Pak. Loba kahayang eta penyakitna. Betul? Keinginannya melebihi dari aset dan penghasilannya. Tersiksa, Pak, tersiksa. Ya budak ngora ya kudu jadi catatan ya. Ya. Jangan sampai keinginan lebih tinggi dari penghasilan. Tersiksa, hirup mual, tenang hirup mual, mual tenang mual. Galau, resah, gelisah. Selalu ingin ikut yang viral, trending, popularitas, pamer, dan lain sebagainya. Betul. Saya amun keur ka kafe, Pak. Saya ustad kieu sok ulin ka kafe. Lepas kabe. Geus hayang aing hayang nyaho budak-budak ngora di kafe kos kumaha sih? Buset, Pak, pakeana marahal.
HP nage araripon, nah araripon. Wah saya bang Samsung LCD retak-retak. Ya, masya Allah. Tapi anu diomongkeun naon? Nu diomongkeun hese pagawean. Cicilan iya itu cek aing teh di hirup ku ribet-ribet teuing sih. Mendingan urang HP LCD retak-retak tapi duit mah 10 koper. Anu batur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perbaiki ibadah. Maka Allah perbaiki kondisi dan keadaan hati kita. Bayangin Bapak Ibu, duit banyak tapi keinginan dikit. Mantep. Duit loba, tapi kahayang teu loba. Kan ngeunah hirup kos itu tehnya. Betul. Imah mahi nu dibere ku Allah, sadibere-berena ku Allah ge geus ngomong alhamdulillah bersyukur, qanaah cukup imah sakitu ge. Kendaraan tibang Suzuki na, cukup nya. Teu hayang Pajero, teu hayang Fortuner, teu hayang Lexus, da teu boga duit. Kan boga duit mah hayang. Nya, ya Allah. HP cek pamajikan geura ganti atuh, geura ganti HP. Ganti naon? Bisa dipakai WA keneh bisa. Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu, nikmat hirup kos kitu teh. Saya keur menceritakan hirup nu tenang teh kos kitu. Tidak dikejar oleh keinginan, tidak dikejar oleh popularitas, tidak dikejar oleh pengakuan ingin dipuji dan lain sebagainya. Tenang hirup teh. Kenapa? Ini semua efek dari ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Tuh, ya. Makanya Bapak Ibu, yuk tafakur. Kunaon sih urang teh pagawean. Betulnya dagang sakitu-kitu kene. Barudak balalader titah ngaji ge hese, tapakur. Saya alhamdulillah ieu mah tahadus binikmah. Saya boga bodak leutik teh Bu, umur SD 7 tahun geus hayang mondok. Ayeuna teh keur mondok ya, kelas 3 SD. Mondok nage di Jawa, kelas 3 SD. Manehna keneh nu hayang mondok, Buya, Kakak pengen mondok. Kenapa? Karena pengen hafal Quran 30 juz. Kalau Kakak hafal Quran 30 juz, Buya harus bawa Kakak ke Ka'bah. Hayang haji, hayang umroh. Ayeuna ngapal. Sekarang adiknya yang bernama yang berumur 6 tahun udah hafal juz 30 dah di luar kepala, Pak. Kemudian sekarang sedang menghafal juz 1. Seetik deui juz hiji geus, berarti 2 juz sakedeung deui. Katanya nanti SD-nya pengen sama kakaknya di Jawa. Nah. Alhamdulillah. Mondok henteu dititah ka hayang sorangan. Da ngadenge batur mah mondok teh hese. Geus SMP, SMA dipondokeun kabur balik ka imah. Mah kabur deui balik ka imah deui. Pertanyaan, kunaon tah? Nu di dieu hese, nu di dieu gampang, nu di ditu hese. Eta teh nafkah halal haromna berdampak kepada anak kita. Nafkah halal yang diberikan pada anak kita itu akan berdampak baik kepada anak-anak kita. Budak teh gampang diparentah ngaji, gampang diparentah sholat, nurut kako. Kenapa? Halal nafkahnya. Tapi kalau nafkahnya haram, bapak ibunya nggak peduli dari mana. Duit caleg disikat terus. Nah kamari saata, ayo ngaku. Anu nerima duit caleg. Duit caleg teu peduli, cek ustad haram lah aing butuh cenah. Alasanna teh butuh nah. Bodoh ustad mah cenah, yang penting aing butuh cenah. Iya, enggak peduli halal haram, lihat bagaimana anaknya. Susah ngaji, susah ibadah, ngelawan sama dipondokin susah. Komo deui titah ngapal Qur'an. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalahu. Setiap daging yang tumbuh dari hasil makan haram, maka nerakalah tempat yang paling cocok untuknya. Artinya apa? Akhlaknya akhlak ahli neraka. Tidak mau ibadah,
tidak mau ngaji, sholat dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, yuk, saya pesan lewat acara maulid ini, mari kita introspeksi di tekudu jauh-jauh lah orang mikir-mikiran naon. Introspeksi we, ayeuna orang boga masalah naon, tah. Boga masalah penyakit, introspeksi ku naon. Boga masalah ekonomi sulit, introspeksi. Gawe kaditu kadieu can menang, introspeksi. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semua hubungan-hubungan kita di dunia. Ya, perbaiki agama, insya Allah dunia kita Allah yang akan perbaiki. Hese jodoh, perbaiki sholat. Hese pagawean, perbaiki sholat. Teu cager-cager, perbaiki ada masalah, perbaiki sholat, perbaiki agama, perbaiki hubungan dengan Allah. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, akan ada keyakinan yang Allah titipkan di dalam kolbu kita, Pak. Yakin karena hirup, yakin karena tujuan, yakin bagaimana mendidik istri, yakin bagaimana mendidik keluarga, yakin tentang pandangan hidup yang dipilih, langkah-langkah hidup teh yakin. Amun hirup yakin teh, tenang kabeh ge. Masalah keluarga jadi tenang, masalah keluarga, pekerjaan semua jadi tenang. Hadirin, hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu awak mati bangcang tekudu di alus-alus, geus tekudu di alus-alus awewe cukup, geus cukup tekudu di alus-alus awak mah. Ya, sekedarna make up sekedarna, ieu sekedarna tekudu di alus-alus. Nu kudu di alus-alus mah hate jeroan urang, haqiqatul insan, urang anu sabenerna kudu dialuskeun. Yakinna kudu dialuskeun. Akhlakna kudu dialuskeun. Ya, semua sifat-sifat batiniah kita harus diperbagus. Kenapa? Karena yang namanya jasad cuman ikut ruh kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, jadi tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan kita menjadi manusia-manusia yang berpikir, manusia yang tafakur. Mun geus malarat teh ulah ngarasa aman di malarat urang, mikir, tafakur. Mun geus hese dunia teh ulah ngerasa aman jeung hese na dunia urang, mikir, tafakur. Naon sebabna? Nah, itulah yang harus kita selesaikan. Jawabannya, kuncinya tadi sudah diberikan, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki agama, sholat, ibadah, Allah akan perbaiki seluruh urusan dunia kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.